نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ke 21. Al-muhafazatu ala ada'il faraidi wal-rawatibi wajtinabil muharramat. Menjaga pelaksanaan hal-hal yang wajib sebelum melaksanakan hal-hal yang sunat mustahab, maka perhatikan dulu apa yang wajib. Iblis, syaitan sering masuk dari sini. Ketika seseorang digoda dengan syirik tidak mempan, digoda dengan bid'ah tidak mempan, digoda untuk zina, minum khamar, berjudi tidak mempan. Syaitan menggoda mereka untuk mengamalkan zikir, salat malam, baca Al-Quran, wirid, lalu membikin dia lupa salat berjamaah misalnya, menutup aurat misalnya. Ibu pernah lihat ada orang wanita muslimah salat sunat sering dia lakukan, bahkan salat malam, tapi tidak pakai jilbab. Ada enggak? Ada, banyak. Ini terkena talbisul iblis. Iblis, syaitan sering masuk dari situ. Jadi kewajiban-kewajiban itu diabaikan. Lalu mengajak dia untuk fokus, semangat, salat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, yang semua itu tidak wajib. Sementara menutup aurat wajib. Ini dia. Maka hati-hati. Ini tidak akan selamat kecuali dengan ilmu. Sebagian laki-laki muslim, dia merasa rugi besar kalau tidak bangun malam, merasa rugi besar kalau tertinggal sholat duha, merasa rugi besar ketika dia tidak melaksanakan sholat-sholat rawatib, dan itu bagus. Tapi dia tidak merasa berdosa 3 hari sekali atau 5 hari sekali motong jenggot, ngerok jenggotnya. Kalau tidak dikerok, ya tumbuh lagi. Ada banyak. Ini apa obatnya? Ilmu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak tahu kalau jenggot itu haram dicukur, kecuali segenggam boleh. Ya, sini. Cukurnya sini, jangan di sini. Ya, di sini, ya. Itu boleh. Itu dilakukan oleh Abu Hurairah, itu dilakukan oleh Ibnu Umar, itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Dan sahabat-sahabat itu yang meriwayatkan tentang wajibnya memelihara jenggot. Tentu yang meriwayatkan lebih tahu daripada yang tidak meriwayatkan. Maka walaupun tidak ada riwayat Nabi memotong segenggam, tetap apa yang dilakukan oleh para sahabat ini menjadi hujjah. Karena mustahil kan 3 sahabat besar ini melakukan sesuatu yang menyelisihi Nabi.
tiga sahabat besar ini melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Mustahil kan? Dan apa yang dilakukan oleh tiga sahabat besar ini tidak diprotes, tidak dipungkiri oleh sahabat-sahabat yang lain. Berarti bisa dikatakan ijma. Ijma secara sukuti, bahwa para sahabat sepakat dengan Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lain bolehnya memotong jenggot ketika segenggam. Bahkan bukan cuman boleh, sunnah. Sunnah, kalau dibiarkan terlalu panjang sampai ke dada, maka ini menyelisihi sunnah. Wajtinabil muharramat, dan menjauhi hal-hal yang haram. Ini harus diutamakan. Ingat 5 langkah iblis. Pernah kita bahas dulu. Langkah pertama apa? 5 langkah iblis, setan. Langkah pertama syirik. Langkah pertama syirik. Iblis berusaha sekuat tenaga supaya seluruh manusia itu berbuat syirik. Sebab kalau ini terjadi, selesai tugas iblis setan. Biarkan, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau senyum, mau sedekah, mau jihad, ditertawakan oleh iblis ketika mereka sudah berbuat apa? Syirik. Kan percuma sholat, percuma puasa, zakat, haji dan seterusnya kalau dia berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Ya, ini langkah pertama. Iblis tidak akan menempuh langkah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebelum langkah pertama ini gagal. Itu dia. Ketika langkah pertama ini gagal, baru iblis menempuh langkah kedua. Apa langkah kedua? Bid'ah. Langkah kedua bid'ah. Bukan zina, khamar, judi, membunuh, korupsi, bohong, tidak. Langkah kedua adalah bid'ah. Salat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i, manasik haji yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini langkah kedua. Kenapa? Bukan zina, khamar, judi dan seterusnya. Karena zina, khamar, judi dan seterusnya diketahui oleh pelakunya bahwa itu buruk. Mana ada orang minum khamr dan dia nggak tahu kalau minum khamr itu haram. Mana ada orang berjudi dan dia tidak tahu kalau judi itu haram. Ya, kalau bid'ah kan ada, bahkan semuanya. Oh, baru tahu saya kalau maulid Nabi itu haram. Oh, baru tahu saya kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu haram. Banyak sekali kan? Barangkali ibu termasuk. Iya kan? Baru tahu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kalau muludan itu tidak boleh, tahlilan itu haram, sholawat nariyah itu batil, baru tahu ya kan? Kalau korupsi kan tidak. Korupsi, ngambil uang rakyat, puluhan miliar. Dia bilang, baru tahu saya kalau korupsi itu haram. Ya, maaf ya, baru tahu saya. Nggak ada begitu. Ya, dia memperkosa orang, dia mencuri. Wah, baru tahu saya kalau mencuri itu haram. Hilaf saya belum ada ilmunya. Mana ada? Tentu mereka tahu. Nah, karena tahu maka kemungkinan bertaubat besar sekali. Orang tahu kok. Beda dengan bid'ah, kemungkinan bertaubat kecil sekali. Orang nggak merasa salah. Maka ibu yang dulu sholawatan nariyah, tahlilan, muludan, kok sekarang tahu itu haram, tobat,
alangkah besar keuntungannya, alangkah bahagia sekali, alangkah beruntung sekali. Dan itu kan 1-2. Ibu-ibu yang seperti itu 1-2 dibanding dengan yang terus bertahan sampai hari ini, terus baca salawat nariyah, terus muludan, terus tahlilan, terus melakukan ibadah-ibadah bid'ah, ribuan bahkan jutaan. Yang taubat, yang akhirnya tahu lewat pengajian-pengajian, bacaan, ceramah, 1-2 dibanding dengan yang tidak bertaubat. Maka langkah kedua, bid'ah bukan maksiat. Baru langkah ketiga apa? Langkah ketiga maksiat-maksiat besar itu. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi dan seterusnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat? Langkah keempat, dosa-dosa kecil. Jadi jangan disangka dosa-dosa kecil ini tidak menjadi target iblis, tetap. Karena iblis tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan walaupun sedikit. Ya nggak apa-apa. Dosa kecil, asal makan, minum, ditiup. Asal bangun tidur, mencelupkan tangannya ke bejana air. Itu kan haram, dilarang. Tapi dosa kecil, masih ingat perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Masih ingat? Apa? Dosa besar adalah larangan Allah dan Rasulnya yang disertai dengan ancaman. Apa ancamannya? Macam-macam. Bisa neraka, bisa siksa kubur, bisa tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah, diserupakan dengan Yahudi dan Nasrani, tasyabbuh, ya, ancamannya macam-macam. Adapun dosa kecil adalah dosa yang larangan Allah dan Rasulnya yang tidak disertai dengan ancaman seperti tadi, ya, meniup makanan atau minuman, memasukkan tangan ke dalam bejana air ketika bangun dari tidur, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu kencing tidak cebok dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Karena kencing tidak cebok ada ancamannya. Apa ancamannya? Ya, ancamannya adalah siksa kubur. Ya. Yang kelima baru amalan-amalan mafdul. Amalan-amalan mafdul, amalan-amalan yang tidak begitu utama, mengalahkan amalan yang utama. Ini pun target iblis. Maka kita dapati ada orang asik baca Al-Quran, asik zikir, padahal sudah qomat. Iblis bikin dia asyik baca Al-Quran. Tadi kurang begitu asyik, kurang begitu khusyuk. Begitu terdengar qomat, dibikin asyik, dibikin khusyuk. Kenapa? Karena sholat berjamaah utama sekali, besar sekali. Iblis tidak mau. Maka iblis bikin lakukan sesuatu yang kurang utama. Ya. Ini pun bagian dari langkah iblis. Termasuk ketika asyik membaca Al-Quran, asyik zikir, padahal ada majelis ilmu. Padahal majelis ilmu, majelis yang jauh lebih besar daripada zikir, wirid, baca Al-Quran. Ini pun kita dapati. Ya, ada yang asyik ngitung tasbih, zikir memang. Ya. Lalu dia tidak memperhatikan khatib yang sedang berkhutbah, itu kan ilmu. Ya, ini hati-hati, talbisul iblis, tipuan iblis.
Wa hadza syarhus sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Inilah kitab Syarhus Sunnah. Ini kita sudah sampai ke akhir-akhir, seolah beliau menutup dengan kalimat-kalimat seperti ini. Aku buka, aku jelaskan. Faman waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu ma'a mau'inatihi lahu bil qiyam ala ada'i faraidihi bil ikhtiyar fi najasat wa isbaghi taghara ala ta'at. Maka setelah mempelajari kitab ini dan Allah menolong untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh iblis tadi, dari mulai menjauhkan diri dari syirik, menjauhkan diri dari bid'ah, menjauhkan diri dari maksiat-maksiat dosa besar tadi, terus sampai kepada menghilangkan najis, sampai kepada berwudu, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di tempat-tempat, di waktu-waktu yang tidak disukai, dan seterusnya. Jadi seorang muslim semakin hari semakin sempurna. Jangan seperti sebagian ikhwan kita, dia tauhidnya bagus, dia jauh dari bid'ah, dia selalu sholat berjamaah di masjid, bahkan sebagiannya tidak putus puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud. Dan ketika ngutang jarang bayar. Nah, lihat. Ini iblis. Dibikin tergelincir di sini, dibikin tergelincir di sini. Ya. Maka terus kita memohon kepada Allah menuju kesempurnaan. Terus dan jangan sibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia. Sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Berfikirlah tentang diri kita. Apakah saya sudah baik? Apakah saya sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya? Apakah ibadah saya sudah sesuai sunnah? Itu agama itu di situ. Jangan mikir orang lain dulu, diri kita dulu. Lihat, iblis menipu kita. Salat berjamaah jarang, baca Al-Quran sangat-sangat jarang sekali. Dia tidak memikir dirinya, malah dia mikir presidennya. Ini presiden kita ini tidak Islami. Presiden kita ini tidak syar'i. Presiden kita ini sudah ngaco. Gitu. Kayak dia nggak ngaco aja ya. Sholat jamaah jarang. Aurat terbuka, jenggot dipotong, isbal segala macam. Mestinya dia lebih berpikir tentang dirinya. Bagaimana supaya saya bisa sholat berjamaah setiap waktu? Bagaimana saya bisa menghidupkan sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram? Tidak. Malah dia memikir presidennya, pejabatnya. Padahal kita akan ditanya enggak oleh Allah nanti. Ya, fulan, gimana dulu presidenmu? Islami enggak? Kira-kira ada enggak pertanyaan seperti itu? Enggak ada. Gimana rajamu? Bermanhaj sunnah apa tidak? Tidak ya Allah. Kok dimin aja? Kok enggak dakwai rajamu? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Yang ada ku anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dan anak istri kita itu yang akan ditanya. Ini anak istri dibiarkan, istrinya enggak pakai jilbab, anak-anaknya enggak pada sholat, dia biarkan. Sementara dia berpikir keras tentang presidennya. Inilah talbisul iblis. Ini tipuan iblis. Jangan mau kita ditipu.
perhatikan diri kita. Nomor satu, ingat, dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, pahala dan dosa, siapa orang yang harus kita nomor satukan? Jawabnya, diri kita sendiri. Baru anak, baru istri. Kan lihat, ku anfusakum wa bukan ku wa ahlikum wa anfusakum, enggak. Anfusakum dulu. Diri kalian perhatikan. Ya. Baru anak istri, baru yang lain, orang tua, mertua, paman, bibi, tetangga, teman. Yang pertama diri kita, kemudian anak istri. Itu masalah akhirat, agama, pahala dosa. Kalau masalah dunia, yang harus kita nomor satukan adalah ibu kita. Kalau perempuan, suami. Suami yang harus paling ditaati. Bagi laki-laki, ibu kita. Maka yang paling berhak terhadap harta kita adalah ibu kita, orang tua kita. Baru anak istri. Salah kalau anak istri kemudian ayah ibu. Kecuali ayah ibunya kaya, cukup. Anak istri tentu nggak punya apa-apa kan? Karena istri nggak kerja, anak nggak kerja, masih kecil-kecil. Tentu. Seandainya sama, ayah ibu kita sudah tua renta, tidak mungkin punya penghasilan. Anak istri kita juga sama, tidak punya penghasilan. Istri nggak kerja, anak masih kecil-kecil. Kita punya harta. Siapa yang paling berhak pertama kali? Ayah ibu. Ayah ibu. Ya, itu masalah dunia. Adapun masalah pahala dosa atau masalah akhirat beda. Ya. Wa ada'is salawati 'alal istita'ah, mengerjakan salat sesuai dengan kemampuan. Ini pun harus diperhatikan. Maka Allah tidak suka seseorang memaksakan diri salat sambil berdiri. Ketika dia sakit, sulit untuk berdiri, dia suruh anak istrinya untuk memegangi dia. Baguskah? Tidak bagus. Sudah. Bisanya duduk, bisa berbaring. Nabi pernah malam-malam melihat tali terbentang dari satu tiang ke tiang berikutnya di Masjid Nabawi. Nabi bertanya, ini tambang apaan? Tali apaan? Dijawab oleh para sahabat, ini tali yang dibikin oleh Zainab. Ketika Zainab sholat malam, ini menunjukkan bahwa ini di bulan Ramadan. Ketika Zainab sholat malam dan capek, penat, dia berpegangan di tali itu. Sambil berdiri sholat, berpegangan di tali itu. Berarti kan berjam-jam. Kalau cuma setengah jam atau 1 jam lebih sedikit, insya Allah nggak akan sampai secapek, sepenat itu. Berarti berjam-jam. Nabi mengatakan, lepaskan tali itu. Katakan kepada Zainab, kalau capek, kalau lelah, istirahat. Kalau ngantuk, tidur. Ya. Jadi kalau ibu sholat malam dapat 4 rakaat misalnya, atau 6 rakaat, kok ngantuk? Karena sudah hampir 1 jam ya, lelah, capek, apalagi belum begitu terbiasa. Maka bagusnya tidur. Ya. Tidur karena ya kecapean. Jangan memaksakan diri. Ya.
Bukan bangun tidur jam 3:30, 4 bangun tidur. Biasanya bangun tidur langsung seger apa masih ngantuk kalau bangun tidur? Matiin alarm gitu kan, langsung seger apa masih ngantuk? Tentu masih ngantuk. Terus ibu bilang, ngantuk, bagusnya tidur aja. Ya iyalah, bangun tidur pasti masih ngantuk. Ambil air wudhu biar hilang ngantuknya. Gitu. Sudah sholat berjam-jam, tentu capek lagi, ngantuk lagi. Tidurlah. Bukan bangun tidur ngantuk, kemudian kalau ngantuk kata Rasul tidur aja. Ini salah paham. Ya. Jadi ngantuk yang dimaksud oleh Nabi, capek, penat yang dimaksud oleh Nabi untuk istirahat. Berarti sudah berdiri berjam-jam. Bukan bangun tidur ngantuk tadi. Pastilah bangun tidur nggak bisa langsung segar. Kalau langsung pengen segar ya ambil air wudhu. Kan gitu. Wa ita'iz zakati ala ahlil jaddat. Membayar zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada berapa? Ada 8. Sekarang tinggal 7. Yang satu sudah tidak ada atau sedang tidak ada, nanti akan ada lagi. Bolehkah di luar dari yang 7 ini? Tidak boleh. Bangun masjid, bangun sekolahan, beli ambulan, walaupun akhirnya untuk kepentingan fakir miskin juga, tetap tidak boleh. Jadi harus langsung, nih 1 juta buat bapak fakir, ini 2 juta buat bapak miskin, ini 1,5 juta buat bapak gorim, terlilit utang, utangnya berapa? Utangnya 5 juta, kasih 5 juta kalau ada ya. Nih Ibnu Sabil, nih Mu'allaf, ini Fisabilillah, semua adalah orang. Semua adalah orang, nggak ada yayasan, gedung, rumah sakit, mobil, harus orang langsung. Maka tidak boleh memakai uang zakat untuk yang bukan 7 tadi. Haram dan tidak sah. Karena melanggar syarat dan rukunnya, ya kan? Wal haji ala ahlil jaddah wal istita'at. Begitukah haji? Ini pun bagi yang mampu. Yang tidak mampu jangan memaksakan diri. Allah tidak suka dengan orang yang memaksakan diri walaupun untuk kebaikan. Dia setor uang ke Depak, nggak punya, lalu cari pinjaman, biar namanya masuk dapat kuota. Bagus apa tidak ini? Tidak bagus. Allah tidak suka. Apalagi dia cari talangan itu, yang nalangin minta bunga. Ini bukan tidak bagus lagi, haram. Bagaimana mau pergi haji lewat riba? Lebih baik nama kita tidak masuk. Dan entah tahun berapa kita bisa berangkat haji, nggak masalah. Kan bukan maunya kita. Bukan maunya kita. Maunya kita ya tahun depan. Kalau punya uang, tapi nggak bisa. Mau daftar sekaligus nggak bisa ya. Ya, waktu habis, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.